Oke teman-teman, sobat YouTube, sobat project, ini sudah rapi ya. Tapi saya belum setting teman-teman, tinggal ini setting. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini sudah dikasih tutup ya. Ini pakai double tip gitu ya, udah kuat ya. Nah jadi ini agak naik dikit nih supaya ya bikinnya agak naik dikit, sini kosong ya. Juga membuat tekukatnya ini dia lebih pas, jadi seperti ini. Nah ya cuma ini nanti saat mengemudi nih hati-hati aja kakinya, jangan sampai kejepit di sini jarinya, jari jempolnya ya. Nah tapi harus itu pakai karpet seperti aman ya ini. Oke. Nah ini gantung setengah kopling ya, tapi belum setting untuk sensor gasnya ini ya. Nanti kita tes sensor gasnya. Oke, kita coba hidupin dulu nanti bagaimana cara untuk setting pertama sekali untuk mobil ini ya. Apalagi buat teman-teman yang beli sendiri ya, oper sendiri ya, pasang sendiri ya, seperti itu. Oke, kita tombol powernya di sini teman-teman nih, rapi ya. Tombol powernya ini ada sisa-sisa bekas gerinda ya. Dan perkabelan udah rapi banget nih. Nah, oke ya. Yang bisa kita amankan, Hanya ini lewat sini ya. Ground, ya ini ground, ini kabel buat sensor sini, dan ini kabel controller ya. Controller bisa ditaruh di sini, ini ya. Ini ada slot-slotnya banyak nih. Ya, mungkin di sini ya, mau nggak ya? Ya atau dibikin diakalin lagi ya, bikin bracket apa gimana gini ya. Tapi di sini ya, kalau saya sih lebih senangnya. Oke, caranya untuk setting ya, kita hidupin dulu powernya ini. ATM-nya seperti itu ya. Intinya ketinggian rem sama setengah kopling beda. Ini kontrolnya udah beda, naik ya, udah hidup ya. Nah coba kita rem. Nah ini udah turun nih ya, udah turun ya. Kita sentuh ya. Udah ya, cakep ya, mobil belum hidup ya. Nah ini sepertinya masih terlalu tinggi ya. Terus setengah kopinya nanti kita tes masuk gigi, kita hidupin mobil. Tapi ini pertama-tama kita turunin dulu ini ya, turunin dulu. Oh ya, ini setting tes sensor gasnya. Nah seperti itu ya. Oke, udah turun naik ya. Oke, ini kita turunin ya, turunin dulu ya, agak turun dikit. Ini kalau mau nurunin berarti berlawanan jarum jam ya. Nah turun ya, berlawanan jarum jam ya, turun ya. Nah turun, nggak apa-apa agak turun ya. Nih kalau direm dia tidak naik ya, tidak lebih turun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti rem kita setting karena ada di dalam. Yang penting setengah koplingnya kita setting dulu ya. Nah menurut aku ini udah cukup rendah ya, gitu ya. Gas, gas, gas. Oke, kita coba hidupin mobilnya karena ini udah agak cukup rendah ya. Nanti kita tes seperti apa. Oke, kita hidupin power ya. Ini kalau mau hidupin mobil harus ditekan ke bawah ya sensornya ya, gitu ya. Nah, coba kita injak ya, starter. Nah udah hidup ya. Nah pas ya, ini tombol setengah koplingnya lagi fungsi nih. Oke, sekarang kita mau tes dulu nih masuk gigi untuk kita tes nanti. Coba ya, masuk gigi bisa nggak? Oke, puji Tuhan bisa ya. Oke, kita sekarang coba tes respon gasnya. Oke, belum ya, terlalu itu respon gasnya. Bentar. Oke, ini buat mundur, dia belum bisa naik. Coba digas. Ambil dulu ganjalannya sih, ganjalan. Oke, ada ganjalan teman-teman. Oke. Nah. Kita coba tes respon gasnya mundur. Kalau kurang tenaga, ya ini udah naik, tapi nggak jalan ya mobil ya. Nah ini langsung dinaikin searah putar jarum jam. Ya, nah, ini seperti ini biarin. Nah arah jarum jam sampai ada tenaga dikit. Coba ya, ini masuk gigi ya. Gigi mundur, belum ada ya. Jadi cara setting awal-awalnya begitu. Gas sedikit, belum bisa ya, belum naik ya. Artinya masih kurang tinggi setengah koplingnya.
Nah, ini udah ada tenaga nih. Tuh, udah jalan sendiri nih. Nah, tuh. Tinggal lepas rem tuh. Nah, ini udah maticnya udah hidup nih maticnya. Artinya koplingnya udah bekerja ya. Coba masukin gigi ke depan ya. Coba masukin gigi. Coba lepas rem, dia naik ada tenaga. Wah, ada. Nah, udah ada tenaga ya. Maticnya udah jalan nih. Oke, jadi caranya untuk menyeting setengah koplingnya seperti itu bagi kalian yang masang sendiri ya. Sekarang saya tinggal mau setting ketinggian remnya ya, ketinggian remnya ya. Nah, ini harusnya lebih turun dikit ya. Ini benar ya, sini lebih turun ya. Udah benar ya, berarti udah benar. Namun jika tidak dia waktu direm tidak lebih rendah, maka ada potensio di dalam ini. Nah, itu disetting nanti. Oke. Sekarang untuk variabel settingan PWM-nya seperti ini. Ini termasuk juga kepada yang ownernya yang punya Toyota Rocky nanti videonya. Jadi kalau PWM1 ini D1 ini PWM1 yang atas berarti ya. Ini ada DOTI 1, DOTI 2, DOTI 3. Ya, yang PWM2 juga ada DOTI 1, DOTI 2, DOTI 3. Nah, kalau yang ini frekuensi, ini nggak usah, ini taruh di 500 atau 1000 nggak apa-apa. Frekuensinya yang paling atas ini nilainya ya. Ini sini 565 nggak apa-apa, ini juga di 562. Gak masalah. Oke, yang pertama ini adalah bukaan pertama. Biasanya ini harus lebih rendah biar lebih smooth ya. Ini terlalu gede. Saya kurangi nilainya. Biasanya saya 6, 7, taruh 6 dulu aja. Nanti kalau rasanya terlalu lambat baru dinaikin ya. Oke, dinaikin. Nah, 6 ini bukaan pertama. Ini bukan pertamanya. Nah, setelah itu ini kurang lebih di atas 7 kilo di 10 km. Yang PWM2 ini, kedua DOTI 2 itu bekerja. Selisihnya jangan terlalu jauh beda ya. Jadi kalau itu tadi 6, ini selisih 5 boleh ya. Jadi ini jadi 11 atau 12 nggak apa-apa. Nah, yang ini bisa dinaikin di 15. Kegedean nih. D3 itu kegedeannya. Nah, kita coba bikin di 20 nggak apa-apa. Nah, jadi punya variabel sendiri ya. Ini bekerja di antara kilometer 15 km per jam gitu ya. Untuk responnya. Nah, ini DOTI 3 ini yang DOTI 1 yang paling bawah itu ya, ini udah free ya. Oke, itu sama dengan kerjanya sensor engine brake atau ketika tombol ini ditekan ya, ini dia akan naik sendiri. Nah, kecepatan itulah yang dipakai. Ini bekerja kurang lebih di 30 km per jam. Ya, nah kalau saya kurangin di sini itu bisa dikurangin. Ini tidak tahu berapa. Ya, ini 33. Oke, udah standar sini sebenarnya 33 ya. DOTI D1 33. Nah, itu berarti yang besar pertama. D1 itu yang pertama gitu maksudnya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, setelahnya itu ini bekerja di 60 km. DOTI 2. Ya, itu harusnya di atasnya dikit. Itu tadi 30 ya, 21 ya. Ini nggak usah terlalu gede juga selisihnya supaya lebih enak. Nah, 40 juga apa-apa. Nanti kalau kurang enak, kurang respon, dinaikin lagi ya. Tapi kalau terlalu respon nanti nggak smooth teman-teman. Coba ya kita tes ya seberapa smooth kira-kira. Oke, nah coba tadi kita bikin ke 6, kita sesuaikan ke 6 untuk mengikuti ini seberapa cepat dia kita dapat gambaran untuk mengimbangi D1 tadi yang atas ya. Coba kita bikin ke 06 atau 07 ini ya, berapa ya. Nanti kita up lagi yang ini untuk hanya ngetes aja nilainya seberapa. Oke, coba ya. Terlalu lambat sih memang ya, terlalu lambat. Kalau begitu terlalu lambat, di berapa dia enaknya? Dia nggak jalan tuh. Sampai dia jalan, pokoknya sampai dia jalan. Nah, ini jalan terlalu lambat, berarti D10 kali ya. 10 belum 11, coba 11. Oke, 11 masih lambat. 12. Oke, berarti di 12 ini udah oke sepertinya. Berarti ini kita bikin di 12 aja. Kita up. Oke. Nah, kalau ini 12 berarti ini dinaikin. Ya 17. Ini 25 ya. Posisinya ini 30. Oke. Jadi cara settingnya begitu. Kita punya variabel sendiri untuk awal-awalnya ya, sebelum kita pakai tes. Nanti kalau udah jalan, nah baru disetting lagi. Jadi untuk mendapatkan gambaran, coba kita tes. Nah 30 segitu cepatnya ya. Oke.
Nah, oke. Sekarang akan kita tes ini mobilnya nanti, tapi ini video saya matiin dulu.